Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang terhormat Ibu Fitri Anggraini sebagai dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman Prodi PGMI yang berbahagia tentunya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan waktu untuk mempelajari tentang bahasa Indonesia baku. Serta tak lupa marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dera Nova Suci Pratama dengan NPM 201100378. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa baku dan bahasa non baku. Bahasa merupakan alat komunikasi penting yang menghubungkan seseorang dengan yang lainnya. Kerap menyebutkan dua pengertian bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat artikel. Selanjutnya, pengertian bahasa baku dan pengertian bahasa Indonesia non-baku. Bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, difungsikan, dan dipakai sebagai model oleh masyarakat secara luas. Yang kedua, bahasa Indonesia non-baku. Bahasa Indonesia non-baku adalah salah satu ragam bahasa yang bahasanya tidak dikodifikasikan, tidak diterima, dan tidak difungsikan oleh masyarakat secara luas, tetapi dipakai secara khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Primayuda dengan nomor NPM 201100448. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi bahasa baku, fungsi bahasa tidak baku, dan konteks pemakaian bahasa Indonesia baku. Fungsi bahasa baku. Menurut Hasan Alwi, bahasa baku mendukung 4 fungsi, yaitu fungsi pemersatu. Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Fungsi bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Fungsi pemberi kekhasan. Suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain melalui fungsi itu. Bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Fungsi pembawa kewibawaan. Pemilikan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestis. Fungsi membawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain, dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku sendiri. Penutur atau pembicara masyarakat yang lahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, memperoleh wibawa di mata orang lain. Fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi yang jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan. Fungsi bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan santai, tidak resmi sehari-hari, yang biasanya digunakan pada keluarga, teman, dan pasar. Fungsi penggunaan bahasa non-baku adalah untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi atau berbahasa. Konteks pemakaian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku dipakai di dalam beberapa konteks. Pertama, dalam komunikasi resmi, yaitu dalam surat menyurat resmi atau dinas. Pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan,
dan peristilahan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yananda Saputra. Saya dari Prodi Tarbiyah jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor NPM 20111000090. Saya di sini akan mempresentasikan ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan pemakaian bahasa Indonesia baku dan tidak baku dengan baik dan benar. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, menggunakan lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah. Menggunakan ejaan menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Menggunakan istilah menurut pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia. Menggunakan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menggunakan data bahasa menurut Tata Bahasa Baku Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia baku dan tidak baku dengan baik dan benar. Konsep baik dan benar dalam pemakaian bahasa Indonesia, baik baku maupun non baku, saling mendukung dan terkait. Tidaklah logis ada pemakaian bahasa Indonesia yang tidak baik tetapi tidak benar, atau tidaklah logis ada pemakaian bahasa tetapi tidak baik. Oleh karena itu, konsep yang benar adalah pemakaian yang baik harus juga merupakan pemakaian bahasa yang benar atau sebaliknya. Berikut adalah contoh-contoh kata baku dan non baku. Kata baku dari aktif, aktif. Al-Quran, apotek, azan, cabai, cabai, daftar, doa, efektif, elit, email. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.